share firman Tuhan secara singkat sesuai dengan apa yang Roh Tuhan taruh di hati saya. Sejak saat saya diundang, sejak saya injak kaki di tanah Papua, khususnya di Timika, dan lebih lagi khusus ketika saya hadir pagi ini, dengan tema yang diberikan kepada saya, mempertahankan sehat rohani, sehat jasmani, serta mengembangkan bakat dan seni, menjunjung tinggi sportivitas di tengah perubahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi saya satu kerinduan untuk ke Papua, untuk bukan main bola tapi untuk beritakan firman. 8 tahun lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan, kapan saya diizinkan untuk melayani di tanah Papua. Saya lihat seringkali teman-teman yang Batuan Pos, mereka kembali ke Jakarta dari Papua, sampai saya sudah lupa. Tetapi tiba-tiba melalui panitia saya dihubungi dan saya bisa hadir setelah 8 tahun, bukan kebetulan tapi karena rencana Tuhan. Oleh karena itu ada pesan penting yang mau saya sampaikan sesuai dengan yang Roh Kudus sampaikan kepada saya. Di sini judul yang kita terima sudah memberi kepada kita sebuah arah. Namun saya akan baca ayat Alkitab yang telah dibacakan untuk saya bahas hari ini. Itu adalah 3 Yohanes 1 ayat 2. Tetapi saya akan tambahkan ayat 3 supaya lebih utuh kita memahami apa yang saya mau sampaikan. Demikian firman Tuhan, 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hanya satu hal yang saya temukan melalui ayat yang disampaikan, melalui tema yang diberikan. Kenapa kita kumpul hari ini di tempat ini? Kenapa Tuhan bawa saya jauh dari Afrika untuk datang ke Indonesia? Kenapa di tempat ini secara khusus hari ini Tuhan izinkan saya beritakan firman Tuhan untuk pertama kali di tanah Papua? Maksud saya dalam event yang besar ini, apakah sekedar untuk besok kita mulai kegiatan rohani, kegiatan olahraga, berlomba-lomba, mendapat yang namanya orang yang punya kemampuan dan kemudian diarahkan kepada provinsi? Apakah sebatas itu? Tidak. Kenapa? Kita di sini bukan hanya untuk buat acara besar, bukan hanya untuk membuat acara megah, bukan hanya untuk bertemu satu dengan yang lain, tetapi hanya satu tujuan kita berkumpul di tempat ini. Itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang tema katakan di akhir. Semua pun yang ada, sehat jasmani, rohani, dan seni, dikatakan untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya memuliakan nama Tuhan adalah tujuan. Semua yang lain adalah sarana. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayat ini yang kedua berkata, saudara yang kekasih. Dikatakan kekasih, kenapa itu bicara kasih? Orang Kristen punya kasih. Dan lebih orang Papua saya menemukan dari dulu sampai sekarang, kasihnya tidak ada duanya di negeri Indonesia ini. Sejak saya main bola sampai hari ini saya datang pelayanan di Jakarta, di STT saya seorang dosen, di gereja saya seorang gembala. Setiap saya ketemu orang Papua, nilai yang saya temukan adalah kasih. Dan dimulai dengan berkata, saudaraku yang kekasih,
Aku berdoa, artinya itu adalah suatu harapan, sesuatu yang penting, maka didoakan. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Garis bawahi segala sesuatu, artinya dalam segala aspek kehidupan. Maka demangnya benar, sehat rohani, sehat jasmani, dan juga ada yang namanya talenta atau yang disebut seni harus timbul. Tujuannya untuk apa? Semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya kini ini menjadi besar karena saya mendengar ternyata Injil masuk dari daya ini. Oleh karena itu daya ini adalah sumber. Maka itu yang Tuhan katakan kepada saya, maka saya utus kamu ke sana. Dan pesan ini harus disampaikan, daya dan semua bagian di Papua harus memuliakan nama Tuhan dan memuliakannya dengan segala sesuatu, melalui segala sesuatu. Maka dikatakan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kenapa diberi penekanan pada kata jiwamu baik-baik saja? Karena jiwa itu adalah sumber. Di sini kata jiwa dalam bahasa asli, bahasa Yunani, dan dalam kamus bahasa Indonesia artinya roh. Supaya rohmu baik-baik saja. Oleh karena itu ketika kita buat event ini bukan sekedar untuk nanti berlomba dapat piala. Karena piala ini hanya sekedar piala. Maka tidak boleh nanti ada keributan. Kenapa? Kita tetap saudara. Siapapun yang menang, kita semua adalah pemenang karena Kristus Yesus. Maka dikatakan jiwamu baik-baik saja. Kenapa jiwa itu adalah sumber? Kalau jiwanya bagus, kesehatannya atau jasmaninya akan bagus. Kalau rohnya bagus, talenta yang Tuhan percayakan akan maksimal bekerja. Tetapi kalau jiwa kita sakit, kalau roh kita sakit, semua yang lain akan mengalami masalah. Oleh karena itu untuk memuliakan Tuhan, ayat Alkitab berkata, kita harus sehat dalam segala sesuatu. Maka saya membuat satu ayat. Ayat yang ketiga berkata, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau itu dalam kebenaran. Dan nyata kondisi yang sehat itu akan dilihat oleh orang, dan orang itu akan menyaksikan, sehingga orang-orang itu akan memuliakan Allah kita. Tetapi orang akan menilai apa yang mereka lihat. Orang akan menilai apa yang mereka dengar. Orang akan melihat apa yang saudara dan saya lakukan. Oleh karena itu yang pertama kalau bicara yang namanya sehat dalam rohani, saya kasih ayat untuk mendukung. Karena banyak hamba Tuhan yang lebih pengalaman. Saya tidak akan lama menyampaikan firman, tetapi poinnya adalah harus memuliakan Allah melalui segala aspek kehidupan, dimulai dari kesehatan rohani. Maka kita lihat 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 berbunyi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, seperti tadi kita baca baik, katanya sama, yang bermanfaat, agar tahu sesuatu yang membawa dampak buat orang lain. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Itu sehat rohani. Memelihara iman. Bukan sekedar nyanyi lagu rohani. Bukan sekedar joget-joget. Tetapi roh kita, hubungan kita dengan Tuhan harus sehat. Kita harus memuliakan Tuhan melalui hidup hari lepas hari. Kita harus bangun hubungan, berdoa, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan itu dalam kebenaran. Maka ayat 3 tadi, di 3 Yohanes yang pertama, berkata,
engkau hidup dalam kebenaran sehingga orang lain menyaksikan. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Hari ini kita harus berhenti menjadi umat yang munafik. Mohon maaf, mulut kita memuji Tuhan, hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi yang namanya ini adalah sumber. Ini ada berkat, ini tempat yang diberkati, Papua diberkati. Dan melalui Papua seharusnya dunia diberkati. Sudah terbukti. Orang datang ke Papua ada Freeport, kenapa? Ada berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus catat, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup sesuai firman. Kita harus melakukan kehendak Allah. Kita harus berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Maka saya bangga ketika saya datang, ternyata hari Minggu tidak boleh beraktivitas. Tetapi harus persembahkan itu buat Tuhan untuk beribadah. Kalau kita di Jakarta, hari Minggu orang tinggalkan gereja pergi liburan. Hari Minggu orang tinggalkan gereja pergi usaha. Hari Minggu orang tinggalkan gereja pergi ke mall. Tetapi puji Tuhan di Papua masih ada nilai takut akan Tuhan. Artinya apa? Rohaninya sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu, hamba Tuhan yang saya hormati, muliakanlah Tuhan dengan roh yang sehat. Kenapa roh yang sehat akan menyembah Tuhan? Roh yang sehat akan selalu memuji Tuhan. Roh yang sehat akan mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan, roh yang sehat akan memberi yang terbaik bagi Allah. Itu adalah memuliakan Tuhan. Yang kedua, Alkitab mencatat juga untuk tubuh yang sehat, atau yang dikatakan jasmani, harus sehat. Di ayat Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk melakukan olahraga perlu tubuh yang sehat. Saya adalah mantan atlet profesional. Saya tahu, sangat tahu. Saya disiplin ketika saya aktif. Saya harus tidur di jam yang benar. Saya harus makan makanan yang sehat. Saya harus istirahat yang cukup. Semua saya harus lakukan untuk ada kondisi tubuh yang baik untuk bertanding. Maka anak muda, ini adalah gereja besar sampai sudah masuk Afrika. Sudah masuk di Burkina Faso. Bayangkan saudara, itu gereja yang besar. Oleh karena itu pemuda-pemuda yang ada, jagalah tubuh yang sehat untuk memuliakan Tuhan. Jangan minum alkohol merusak tubuh. Jangan membuat hal-hal yang menghancurkan tubuh. Kenapa? Tubuh yang rusak tidak mungkin memuliakan Allah. Tetapi persembahkan tubuh sebagai persembahan, atau Alkitab catat sebagai ibadah yang sejati. Pelihara tubuh itu dengan baik. Kenapa? Melalui tubuh ini kita melayani Tuhan. Melalui tubuh ini kita akan berlomba-lomba. Melalui tubuh yang sama kita beritakan firman. Melalui tubuh yang sama kita bisa kerja di ladang. Melalui tubuh yang sama kita urus anak-anak kita. Melalui tubuh yang sama kita memberkati gereja Tuhan dengan pelayanan yang kita lakukan. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kesehatan jasmani. Kenapa? Itu memuliakan nama Tuhan. Itu memuliakan nama Tuhan. Tadi disebut pemuda adalah masa depan gereja. Survei yang terbaru, banyak grup di Amerika menemukan anak muda sekarang lari dari gereja, lebih sibuk dengan dunia luar.
Tetapi puji Tuhan, anak muda di tanah Papua melakukan kegiatan seperti ini untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah suatu yang luar biasa. Oleh karena itu saya bersyukur diutus ini oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari pesta yang besar ini. Sehingga sejarah akan mencatat ternyata orang Afrika masuk di tanah Papua, khususnya di DIY. Untuk apa? Bukan main bola, tapi memberitakan kabar baik. Maka saya sampaikan kepada panitia, saya akan tulis buku. Saya punya 8 buku, tetapi saya akan tulis lagi buku tentang ini. Kenapa itu mujizat yang Tuhan tunjukkan, dan itu adalah tanda bagi saya dan juga pesan bagi kota ini. Banyak berkat di kota ini akan ditemukan di tahun-tahun yang akan datang. Banyak orang di wilayah ini akan menjadi berkat bagi wilayah lain. Banyak anak-anak di sinode ini akan semakin memberkati sinode yang lain. Kenapa? Sinode yang lain juga adalah saudara. Kita satu iman. Tetapi hari ini bisa terjadi kalau rohani kita sehat. Itu bisa terjadi kalau jasmani kita jaga dan sehat. Maka melalui itu nama Tuhan akan terus dimuliakan. Saya yakin kemudian di tahun-tahun yang akan datang, orang yang lain akan mau datang ke Papua, bukan orang Papua yang mau ke tempat lain. Kenapa? Di Papua orang merasakan yang namanya kasih. Saudara, Bapak Ibu, kenapa saya katakan saya di rumah? Saya di Jakarta dan saya main bola di negeri ini 12 tahun. 12 tahun. Saya sudah keliling seluruh Indonesia. Hanya satu wilayah yang belum pernah, itu NTB. Semua yang lain sudah. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu jujur bahwa setiap saya masuk, apalagi pas saya baru datang, karena kulit ini seringkali saya dihina. Bahkan di lapangan bola, karena kulit ini kadang-kadang saya dipanggil monyet. Tetapi Bapak Ibu, ternyata orang hitam itu berharga di mata Tuhan. Saya temukan di Alkitab. Saya temukan di Alkitab. Kapan? Ketika Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan. Maka sekarang dimanapun saya pergi, saya membanggakan kulit ini. Saya bangga menjadi orang hitam. Oleh karena itu Papua adalah tanah, orang boleh katakan orang hitam, tetapi orang yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan tema, seni harus muncul, harus sehat, harus menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Maka ada acara ini. Maka kita lihat ayat Alkitab di dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikian hendaknya terangmu bercahaya di tempat orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ternyata Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di tanah Papua, di daerah hari ini, talenta kita yang Tuhan sudah tetapkan harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Maka kalau kita lihat perumpamaan yang kita beri di dalam Matius 25, ketika dipecahkan talenta kepada beberapa orang, 3 orang, ada yang mengembangkan talenta, ada yang mengumpulkan talenta. Ketika tuannya kembali, dia membuat perhitungan dengan hamba-hambanya dan dia memuji yang 5 yang melimpahkan jadi 10. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam rumah Bapamu. Dia memuji yang melimpahkan 2 menjadi 4. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah. Tetapi ada fakta yang kita catat. Dia mencela satu hamba yang tidak mengembangkan talenta, yang menguburkan. Dia berkata, hai hamba yang jahat. Dan dia ambil talenta itu menyerahkan kepada yang punya 10 talenta.
Ternyata kita tidak mengembangkan talenta untuk memuliakan Tuhan adalah berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, acara ini melalui seni harus untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk berantem, bukan untuk berkelahi hanya demi piala. Tetapi melalui acara ini kita akan sukseskan untuk memuliakan nama Tuhan di seluruh wilayah Papua. Ini yang Tuhan mau dari kita. Puji Tuhan, saya dengar tadi laporan luar biasa, pemerintah terlibat begitu dalam mendukung. Bahkan bukan hanya mendukung, mensupport dana. Kenapa? Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin pemerintah yang daripada Tuhan untuk apa? Menopang yang namanya gereja. Untuk apa? Karena melalui gereja nama Tuhan akan terus dimuliakan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu kita bersyukur kita punya pemerintah yang peduli. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, karena waktunya tidak banyak, saya akan tutup dengan kesaksian. Dan saya tahu kalau King Mi ini punya yang nama Injil 4 berganda. Bapak Ibu tahu saya tahu dari mana? Dari menguji tesis ketua panitia. Dengar tentang Injil 4 berganda dalam hidup saya. Tetapi ketika ada tesis, dia menguji, dia menjawab. Saya menguji, dia menjawab. Dan dia mulai menjelaskan. Sejak waktu itu ini, walaupun saya bukan kini Bapak Ketua, saya pakai ini di gereja saya. Saya pakai Injil 4 berganda di gereja saya. Dan kalau kita korelasikan dengan tema, kita akan melihat bahwa yang namanya yang pertama dikatakan Yesus Juru Selamat berhubungan dengan roh. Kenapa kita diselamatkan? Roh kita yang diperbarui. Oleh karena itu roh saudara dan saya tidak boleh tidak sehat. Harus sehat untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan lagi Yesus adalah pengudus. Artinya apa? Berhubungan lagi dengan roh. Saudara akan hidup dalam kekudusan. Maka ayat 3 katakan tadi, engkau hidup di dalam kebenaran. Kemudian jasmani berhubungan dengan apa? Saudara dikatakan Yesus adalah penyembuh. Dia adalah penyembuh sejati. Oleh karena itu, karena kita adalah milik Tuhan, seharusnya tubuh kita sehat selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan dia raja yang akan datang. Itu berhubungan dengan apa? Ayat yang saya katakan tadi. Dia datang itu kembali sebagai akhir. Dan dia datang, talenta yang dia percayakan, kita harus bertanggung jawabkan. Jangan mengumpu talenta. Masing-masing kita punya talenta. Gunakan talenta ini di tanah Papua untuk memberkati dunia, untuk memberkati kota, untuk memberkati keluarga-keluarga, untuk memberkati banyak orang. Kenapa melalui talenta ini? Alkitab catat, dunia akan melihat terang, dan melalui terang yang mereka lihat, mereka akan mulai memuliakan Tuhan. Ternyata tema ini bukan asal-asalan. Saya katakan tadi untuk tutup saya dari Afrika, 23 saudara di akte keluarga yang resmi. Karena dulu di zaman bapak saya boleh. Puji Tuhan sekarang udah dihapus itu. Nggak boleh lagi. Ternyata pemerintah juga bertobat di sana. Sehingga saya bilang Bapak Ibu, saya orang yang kecil itu tidak pernah ada masa depan yang bahagia. Ribut setiap hari, tidak pernah ada hari tanpa ribut. Karena papa saya meninggal saya 8 tahun usianya. Sehingga anak istri yang pertama
mau mengusir kami keluar dari rumah. Kemudian satu kali mama saya keluar. Saya mau di sini untuk bersaksi karena itu yang Tuhan taruh ke saya sejak saya dipanggil. Setiap tempat yang kamu akan injak untuk pertama kali saksikan ini. Kemudian kakak saya keluar, saya pulang dari main, saat masuk kamar. Ternyata kakak-kakak saya ambil kaca yang ada di kamar. Kemudian mereka tusuk mama saya di perut. Jadi saya masuk, mama saya punya usus itu ada di lantai. Saya anak 8 tahun. Dan saya pegang usus mama saya dengan 2 tangan. Sambil teriak, menangis. Minta tolong, tolong, tolong. Akhirnya orang datang, dilarikan ke rumah sakit, puji Tuhan mama saya tertolong. Kenapa saya cerita saya orang yang di masa kecil dari 8 tahun. Sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Atau Tuhan menjumpai saya. Saya anak kecil yang mau membunuh orang. Yang berdiri di mimbar dan menyampaikan firman hari ini adalah orang yang dari 8 tahun sampai umur 30 tahun. Setiap hari pikir bagaimana saya akan bunuh kakak-kakak saya. Bahkan saya pernah bayar orang untuk membunuh salah satu kakak saya. Tetapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan itu baik. Melalui talenta bola, ada orang yang lihat saya bawa saya ke tim besar saya 15 tahun untuk seleksi. Kemudian saya diterima karena kita diusir mama saya dan kami ada di kos di kamar. Satu kamar itu 6 anak sama 1 ibu. 3 tahun lebih pintunya nggak bisa ditutup. Kenapa? Kaki kakak saya panjang harus di luar. 3 tahun lebih. Sehingga saya hati ini semakin panas, saya akan balas dendam ini. Tuhan izinkan melalui bola, saya dipilih tim nasional Kamerun. Saya keluar Piala Afrika ke Guinea. Dari Guinea saya dipilih oleh tim Jerman, saya masuk ke negara Eropa. Saya mulai jadi pemain profesional. Saya mulai melalui uang itu bangun rumah mama saya. Tetapi hati saya belum dipulihkan. Saya masih akan bunuh orang. Uang itu saya akan pakai untuk bayar supaya dibunuh. Saya belum mengenal Tuhan. Itu yang disebut hidup rohani yang sakit. Jasmaninya kelihatan sehat, tetapi rohaninya sangat sakit. Kemudian dari Prancis, saya ke Jerman, dari Jerman ke Prancis, kemudian dari Prancis singkat cerita ke Indonesia ini. Di Indonesia ini saya masuk sebuah gereja. Ada pendeta yang lihat saya karena tahu saya main di TV. Dia panggil saya, dia bilang, Nicholas, Tuhan mau pakai hidungmu jadi pendeta. Saya tidak mau tahu itu. Di Afrika saya susah. Sekarang udah punya uang. Kenapa? Bapak Ibu bisa cek. Kontrak saya setiap tahun minimal 800 juta di negeri ini. Saya main setiap minggu. Hari Rabu dan Minggu, saya main di TV. Saya mulai terkenal, sampai hari ini ada nama saya di Wikipedia. Ada tanding-tanding saya di YouTube. Tetapi kasih karunia Tuhan menjumpai saya. Ternyata walaupun dikenal di TV, ternyata walaupun banyak orang kagum dengan bola saya, ternyata Tuhan tahu saya sakit sekali. Tidak sehat. Kemudian satu kali hamba Tuhan lain di gereja lain lagi khotbah menunjuk saya dari mimbar. Saya duduk di belakang. Kenapa? Tadi saya sudah bilang, dulu saya minder karena kulit. Saya duduk di belakang, sudah nggak dibilang hitam-hitam. Sudah habis doa berkat, saya langsung kabur. Tetapi Tuhan memakai hamba Tuhan ini, dia tunjuk saya, kamu siapkan diri, Tuhan mau pakai hidupmu. Saya sudah paling belakang, lihat lagi ke belakang. Dia berkata, kamu yang lihat ke belakang. Siapkan dirimu, Tuhan mau pakai. Dan saat itu, Bapak Ibu, di tubuh saya masuk seperti listrik. Tiba-tiba saya mulai menangis. Dan di Afrika, laki-laki tidak boleh menangis. Dari kecil kita dididik, laki-laki itu lambang kekuatan, gak boleh nangis.
Tapi ternyata kalau roh Tuhan yang jamah, kita akan menangis. Saya menangis dari awal ibadah sampai selesai. Selesai ibadah itu, pendeta panggil saya, dia bilang sini. Dia tumpang tangan, Tuhan, mulai hari ini, rencanamu mulai buat anak ini. Bapak Ibu, saya pulang ke rumah dengan istri saya. Baru masuk pintu, saya dengar suara. Seperti Bapak Ibu sedang dengan saya sekarang. Saya dengar suara Nicholas, ambil Alkitab. Saya nggak pernah baca Alkitab. Saya tidak pernah punya Alkitab. Saya lihat kiri kanan, suara ulang, ambil Alkitab. 3 kali ambil, ada tangan dorong saya. Ambil Alkitab isi saya. Dibuka begini. Ayat yang muncul, hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Saya mulai baca, buka ini, saya buka. Suara itu mengajari saya. Itu bukan cerita, itu realita. Saksi itu masih ada. Setiap hari mulai begitu. Setiap hari mulai begitu. Satu kali saya pindah tim. Dari Persita Tangerang saya pindah ke Persis Solo di Solo. Saya masuk gereja lain. Ada yang namanya Pentakosta. Di gereja itu mereka buat 40 hari puasa, 10 hari KKR. Pencurahan Roh Kudus. Saya masuk, pulang, suara itu bilang begini, Nicholas ikut puasa. Tetapi otak ini harus bikin. Main bola itu dibayar 800 juta untuk beli prestasi. Kalau saya tidak makan, tubuh saya ini loyo. Saya dipecat, 800 juta hilang. Itu otak saya. Tetapi roh ini kuat ikut puasa. Dan saya bisa puasa Bapak Ibu. 40 hari hanya makan sehari sekali. Jam 6 sebelum latihan, makan besok pagi jam 6 lagi. Itu karena anugerah. Karena sekarang kalau terlambat makan, masa saya mulai goyang. Berarti dulu Tuhan yang tolong. Tetapi selesai 40 hari. Puasa hari pertama KKR. Doa pujian penyembahan. Orang kepenuhan Roh Kudus. Isi saya yang tidak baca Alkitab kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak. Saya sakit hati dengan Tuhan. Tuhan yang bilang mau pakai hidup saya. Suara itu yang mengajari saya. Kenapa semua orang dipenuhi Roh Kudus, saya tidak? Kenapa isi saya yang tidak berdoa, tidak baca Alkitab dipenuhi, saya tidak? Saya bilang tidak mau lagi masuk gereja. Saya tidak mau lagi. Jadi apa-apa saya akan main bola terus dapat duit. Tetapi Tuhan baik, besok pagi di lapangan lagi lari. Suara itu kembali Nicholas, hari ini kembali ke gereja. Hari kedua saya kembali ke gereja. Ada seorang perempuan yang lagi khotbah. Dan dia tunjuk begini ke arah saya. Ada anak muda di tempat ini. Kecewa dengan Tuhan. Dinubuatkan banyak pendeta. Jangan kecewa dengan Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri. Daud diurapi oleh Samuel. Tidak langsung jadi raja. Nantikan waktu Tuhan. Saya tahu itu saya. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya mulai menangis. Saya akan tunggu waktu Tuhan. Hari ketiga tidak perlu suara itu bicara. Hari ketiga saya ke gereja. Inilah kesaksian yang saya mau saksikan. Hari ketiga di dalam ibadah seperti tadi. Saya melihat Yesus masuk. Duduk di depan saya di dalam gereja. Bukan tidur malam dan mimpi, bukan. Ibadah lagi berlangsung, duduk di depan saya. Saya lihat dengan mata terbuka. Dan dia berkata begini, Nicholas, mulai hari ini kamu akan mengenal saya dengan benar. Dan bawa jiwa bagi saya. Saya mulai bicara, Tuhan, saya akan ikut kemanapun Tuhan mau saya akan pergi. Bapak Ibu tahu, saya pulang ke rumah malam itu. Saya bisa berdoa, suara itu datang bilang ke bapak, ke ibu itu. Tadi malam dia di hotel sama laki-laki bertobat. Benar, dia jatuh pun. Saya aja kaget, mulai ketakutan. Kenapa begini? Tuhan mulai pakai hidup saya, doakan orang sakit sembuh. Saya masih pemain bola.
rekamannya masih ada di YouTube. Saya tanding begini kepenuhan Roh Kudus. Tetapi puncaknya adalah satu kali lagi berlutut berdoa, suara itu datang lagi Nicholas berhenti main bola dalam hati saya. Bapak Ibu, kalau namanya berhenti bukan lagi cuma puasa, tapi berhenti berarti uangnya putus. Itulah berhenti. Nicholas berhenti main bola dalam hati saya 3 kali. Dan saya berdoa begini, saya bilang Tuhan, kalau itu suara Tuhan, saya mau ikut. Selesai doa saya panggil istri saya, karena panggilannya saya sini. Hari ini saya akan ke kantor, saya akan buat surat pengunduran diri. Waktu itu saya di Persija Jakarta. Saya akan melayani Tuhan, suara itu bilang begitu. Istri saya yang bawa saya ke gereja bilang tidak bisa. Kamu harus tetap main bola. Banyak pendeta juga kerja sambil main. Saya bilang tidak. Suara itu bilang berhenti. Dan ikut Tuhan Bapak Ibu. Adiak pertama saya ikut Tuhan. Istri saya menggugat saya cerai. Istri saya pergi membuat proses untuk menceraikan saya hanya karena saya mau ikut suara untuk melayani. Tapi puji Tuhan 1 tahun 4 bulan goncang begini. Akhirnya Tuhan membuat mujizat pulihkan istri saya. Dan dia katakan, kalau Tuhan mau kamu berhenti, ikut yang Tuhan mau. Itulah pertama saya masuk seminari. Dan Bapak Ibu, dari detik itu tahun 2011, tahun 2012 sampai hari ini, Nicholas yang berdiri di depan ini, yang dulu main di TV, yang dulu punya kontrak besar, tinggalkan apapun untuk ikut Tuhan. Hidup saya hanya melayani hari lepas hari. Kenapa? Karena Yesus lebih besar dari 800 juta. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan firman Tuhan, rohani kita harus sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Jasmani kita harus sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan talenta yang Tuhan percayakan harus berfungsi untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, dalam waktu ke depan, beberapa tahun ke depan, 5 tahun maksimal, sudah akan lihat perubahan besar di wilayah ini. Sudah akan melihat perubahan besar di wilayah Papua. Sudah akan melihat berkat yang Tuhan curahkan. Dan pemimpin-pemimpin akan lahir dari tempat ini untuk memberkati tempat yang lain. Tetapi untuk itu muliakan Tuhan melalui rohani yang sehat, muliakan Tuhan melalui jasmani yang sehat, muliakan Tuhan dengan talenta yang dia percayakan. Sehingga saya percaya, saya kemarin bilang kepada panitia, kalau lama-lama begini, saya bisa pindah ke Papua untuk tinggal. Kenapa? Di sini kita merasa di rumah. Demikian firman Tuhan secara singkat yang dapat saya sampaikan. Dalam keterbatasan saya mohon dimaafkan. Tetapi itu pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya dari hari ke hari, khususnya beberapa hari lalu. Wilayah ini adalah tempat masuk Injil, artinya adalah tempat yang diberkati. Tempat ini adalah tempat di mana ada berkat. Itu sumber. Tetapi untuk kita menikmati berkat ini, terlebih untuk kita menjadi berkat lebih lagi, kita perlu memuliakan Tuhan dengan segala keberadaan kita, tanpa terkecuali, tanpa batas, apapun jabatannya. Puji Tuhan, Pak Bupati memperhatikan gereja, sinode memperhatikan gereja kecil dan lain, harus begitu. Karena semua orang di dalam Kristus harus menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati. Bukan akan diberkati, kita sudah diberkati. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan secara singkat. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih dalam keterbatasan hamba-Mu ini. Hamba telah menyampaikan isi hatimu.
Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan. Hamba berdoa khusus buat wilayah di daerah ini dan wilayah Papua. Tidak kebetulan Tuhan mengutus hamba di tempat ini. Hamba melepaskan berkat kesehatan yang rohani bagi generasi muda. Bukan saja Kingmi Tuhan, tetapi melalui Kingmi bagi gereja lain, sinode lain, bahkan bagi Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah yang menopang gerejamu, semuanya dalam kondisi sehat, rohani, jasmani maupun talentanya berfungsi untuk mengembangkan daerah, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi kota-kota dan bagi bangsa-bangsa. Hal-hal yang tersembunyi, berkat yang tersembunyi, kekayaan alam yang tersembunyi, segala pengalaman hamba putuskan, hamba batalkan itu. Engkau Allah yang membukakan jalan. Karena Injil masuk di tempat ini, pintu berkat mengalir. Wilayah ini menjadi terang dan nama Tuhan dimuliakan senantiasa. Berkati Ketua Kingmi dan semua jajaran, sehingga Tuhan melalui sinode ini namamu akan terus disebarkan di seluruh bumi. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu di dalam nama di atas segala nama, nama Raja segala Raja, Yesus yang kami tinggikan sampai selama-lamanya. Kami sudah merenungkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. MTH atas firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua.